Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat teman Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 19 Maret 2026 berjudul Saatnya Berkumpul bagian pertama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami kembali berterima kasih atas hari yang baru ini. Saat kami merenungkan firman-Mu, bangkitkanlah pengharapan dalam hati kami akan rumah yang kekal, yang Engkau sediakan. Satukan kami dalam iman dan kebenaran-Mu, dan pakailah hidup kami untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada pagi hari ini terdapat dalam buku Matius 22 ayat 9 dan 10. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Kita melihat kembali pelajaran bulan Januari bahwa kekecewaan besar pada bulan Oktober 1844 telah menghancurkan ajaran Millerisme. Gerakan yang dulu begitu kuat telah terpecah belah dan tersebar menjadi beberapa kelompok, dan banyak yang telah meninggalkan keyakinan akan kedatangan Tuhan sama sekali. Waktu terjadinya penyebaran dimulai pada akhir tahun 1844. Namun tidak semuanya hilang. Melalui pendalaman Alkitab yang tekun selama 3,5 tahun, telah memungkinkan Joseph Bates dan keluarga White sampai pada beberapa kesimpulan yang kuat mengenai penyebab kekecewaan dan bentuk sejarah nubuatan menurut kitab Wahyu. Pada awal tahun 1848, mereka memiliki pekabaran yang didasarkan pada inti dari Wahyu Yohanes yang menghubungkan kedatangan kedua. Pembukaan bilik kedua dari bait suci surgawi dan pentingnya Sabat di akhir zaman menjadi sebuah teologi yang terpadu. Bagi Bates dan White, itu bukanlah 3 doktrin atau kepercayaan mendasar yang berbeda, melainkan sebuah pekabaran akhir zaman yang terpadu. Mereka melihatnya sebagai satu paket penyampaian penginjilan dalam konteks pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Mari kita mengintip surat yang ditulis White kepada saudara Bowles pada tanggal 8 November 1849. White menulis, melalui pemberitaan kebenaran Sabat yang berhubungan dengan gerakan Advent, Tuhan sedang menyatakan kepada mereka yang menjadi miliknya. Waktu penyebaran yang telah kita alami itu sudah berlalu, dan sekarang saatnya bagi orang-orang kudus untuk dikumpulkan ke dalam satu kesatuan iman dan dimateraikan oleh satu kebenaran yang kudus, dan waktu untuk menyatukan itu telah tiba. Ya, saudara, waktunya telah tiba. Memang benar bahwa pekerjaan itu bergerak lambat, tetapi bergerak dengan pasti dan memperoleh kekuatan di setiap langkah. Orang-orang baru memasuki ladang,
dan mengabarkan pekabaran pemeteraian, pemisahan dari pekabaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14. Oh jiwaku, suatu pekabaran yang luar biasa. Pengalaman Advent kita di masa lalu dan posisi kita saat ini, serta pekerjaan kita di masa depan, ditandai dalam Wahyu 14. Sejelas yang dapat ditulis oleh pena nubuatan. Terima kasih Tuhan, karena kita dapat melihatnya. Saya percaya bahwa kebenaran Sabat terus akan bergema di seluruh negeri, seperti yang belum pernah terjadi pada masa Advent. Marilah kita semua tetap terjaga dan siap setiap saat untuk bekerja bagi Tuhan. Rumah kita, tempat peristirahatan kita, surga kita ada di sana. Ya, di sana. Yesus akan datang untuk mengumpulkan orang-orang yang malang dan yang terbuang untuk pulang. Sulit untuk tidak memegang sukacita itu. Saya semakin bersemangat saat membaca janji-janji Tuhan dan nubuat-nubuatnya. Rumah kita bukan di sini, tetapi di surga sana. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan sedang memanggil umat-Nya untuk berkumpul, bersatu dalam kebenaran, dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, pengharapan kita tetap teguh bahwa rumah kita yang sejati ada di surga. Karena itu, kita dipanggil bukan hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mengundang orang lain datang kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami untuk hidup dengan pengharapan akan rumah surgawi. Satukan kami dalam iman, dan pakailah kami untuk mengundang orang lain datang kepadamu. Berikan kami semangat untuk setia sampai saat Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menuntun segala usaha dan pekerjaan kita dan pendidikan anak-anak kita sampai selamanya. Amin.